Topik yang paling hangat kali ini adalah rupiah melemah, dolar Amerika Serikat menguat. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang tentunya menimbulkan gejolak di masyarakat. Akar masalah dan jalan menuju perbaikannya adalah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan sekedar angka di layar, melainkan cerminan tekanan dari dua arah, yaitu dunia luar dan kondisi dalam negeri itu sendiri. Poin A adalah faktor eksternal. Dolar menjadi tempat aman ketika dunia tak menentu, ada konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, atau tidak kepastian ekonomi. Investor dunia memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap paling aman. Poin kedua, suku bunga Amerika Serikat yang tinggi. Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi, membuat obligasi dan aset Amerika Serikat lebih menguntungkan, sehingga modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Poin selanjutnya adalah harga energi melonjak. Sebagai pengimpor minyak dan gas, Indonesia harus membayar lebih banyak dolar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Faktor domestik, surplus perdagangan menyusut. Nilai ekspor kita banyak tergantung pada bahan mentah, sedangkan impor bahan baku, mesin, dan pangan masih tinggi. Pasokan dolar menjadi terbatas saat kebutuhan terus meningkat. Struktur ekonomi yang belum menguat, kita masih sangat tergantung pada produk luar negeri, mulai dari kedelai, gandum, hingga komponen industri. Saat rupiah turun, harga barang langsung melonjak. Kepercayaan pasar, ketika ada ketidakpastian kebijakan atau lambatnya reformasi, investor cenderung ragu menanam modal jangka panjangnya. Lantas bagaimana? Apa dampak bagi rakyat biasa seperti kita-kita ini? Pelemahan rupiah terasa nyata, harga kebutuhan pokok naik, ongkos sekolah dan pengobatan bertambah, daya beli menurun. Bahkan yang tidak bertransaksi dolar pun merasakannya, karena biaya produksi dan distribusi semuanya tentu terdampak. Sikap kita lantas harus bagaimana? Antara idealis dan pragmatis. Kondisi ini bukan akhir segalanya. Ia justru bisa menjadi titik balik. Kita tidak harus memilih salah satu secara mutlak antara idealis dan pragmatis tersebut. Akan tetapi kita memadukan keduanya. Idealis memegang cita-cita besar. Kita ingin Indonesia mandiri, tidak tergantung pada negara lain, memiliki industri sendiri dan sejahtera secara merata. Ini adalah semangat yang menjaga arah. Kita ingin ekonomi yang berdaulat, adil, dan berpihak pada rakyat. Tanpa idealisme, perbaikan hanya berhenti di permukaan dan tidak menyentuh akar masalah. Sedangkan pragmatis, langkah nyata yang bisa dikerjakan. Di tengah kesulitan, kita tidak bisa menunggu sempurna. Kita harus bertahan sambil memperbaiki secara bertahap. Langkah yang kecil tapi konsisten jauh lebih berharga daripada impian besar tanpa tindakan. Lantas,
Apa yang bisa dilakukan rakyat? Yang pertama, langkah pragmatis, yaitu bertahan sekarang, yaitu atur keuangan, kurangi pengeluaran yang tidak penting, buat dana darurat, hindari utang yang konsumtif, utamakan produk lokal. Ini mengurangi permintaan dolar sekaligus menggerakkan ekonomi sesama warga. Kita harus hemat energi dan bahan bakar, mengurangi ketergantungan pada impor energi secara tidak langsung membantu nilai tukar. Tingkatkan keterampilan, siapkan diri untuk pekerjaan yang bernilai tambah tinggi agar pendapatan bisa mengikuti kenaikan harga. Semangat idealis membangun masa depan, dukung ketahanan pangan, tanam apa yang bisa ditanam, dukung petani lokal agar tidak tergantung pada impor, dorong hilirisasi. Ingat, kita harus menjual barang jadi, bukan hanya bahan mentah, supaya dapat dolar lebih banyak dan lapangan kerja terbuka. Kritis dan partisipasif, awasi penggunaan uang negara, dukung kebijakan yang memperkuat ekonomi rakyat, dan tolak praktek yang merugikan bangsa. Rupiah melemah bukan musuh yang tak terkalahkan, saudara. Ia adalah cermin yang menunjukkan apa yang harus kita perbaiki. Pragmatis dalam bertindak, hemat, cerdas, dan bekerja keras hari ini. Idealis dalam pandangan, tetap percaya bahwa Indonesia bisa berdiri tegak, mandiri, dan sejahtera. Karena perbaikan ekonomi tidak dimulai dari pemerintah saja, tapi dari kesadaran setiap warga bahwa kita adalah pemilik dan pembangunan negeri ini. Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Salam pragmatis dan idealis.